Halo Jebret Tim, selamat datang di Depdagri. Bersama saya Oki Rengga kembali. Sebenarnya bukan Oki Rengga, lebih ke Justin Laksana. Pakai Mills kepala botak. Dan saya ditemani sama om-om saya, lebih enak manggil om-om nih, karena memang om-om saya ini ada Om Yuki Kesannya sama om-om itu nggak enak ya, om-om gitu kan. ngebiayain. Ada Om Yuki sama Om Gita. Ini om, gua uncle aja, nggak ngebiayain kalau uncle. Iya sih memang. Ngumpulin. Iya kalau om lebih ke diminta iPhone nanti. Lanjut. BRI ke-6 nih, pekan ke-6 sudah selesai dan hasilnya ya nggak seret gol lagi, nggak kayak yang pekan ke-5. Pekan ke-5 tuh seret-seret gol, ini di pekan ke-6 golnya banyak-banyak. Walaupun ada yang seri juga ya, tapi hasilnya lihat draw-nya tuh 2 sama, Madura juga 2 sama. Menangnya 3-2 ya. 3-0 nih, menarik nih. Persija yang agak seret ya. Iya, menarik nih nanti. Bali juga seret tuh ya. Bali hampir kalah malah. Bali hampir kalah, bener. Iya. Nah, ada ini yang menarik, nanti ada Arema. Tapi nanti kita bahas Arema karena itu strikernya pada akhirnya menunjukkan tajinya, nggak tahu ya, entah beruntung atau memang punya kelas ya. Mau bahas Bayangkara dulu yang dia nih konsistennya luar biasa di kompetisi. Udah mulai terlihat nih bahwasannya aku bisa nih jadi juara di musim ini. Gitu. Udah mulai. Kemarin pertandingan udah sempet kalah duluan. Dia bisa balikan keadaan jadi menang. Di bawah Paul Munster. Dia itu belum pernah kalah. Mereka cuma seri sekali, sisanya menang terus tanpa kalah. Terus Lord si strikernya Ezekiel Enduasel. Jadi top skor sementara. King Eze. Tapi sebenarnya awalnya sempat harusnya bisa sih, itu lawannya siapa sih kemarin dia menang lawan Barito. Lawan Barito. Barito kan unggul dulu sebenarnya. Iya, 1-0 ya. Iya, sempat unggul 1-0 tapi dibalik terus. Memang Baritonya yang jelek, padahal udah sempat bangkit nih. Nah, kita. Om Gita. Kalau bilang jelek enggak ya, sebelum ini kan Barito menang. Iya, Menang benar. pertama. Terus Barito juga unggul. Maka kalau kita lihat babak pertama tuh punyanya Barito sebenarnya. Iya, benar. Itu balik lagi. Mereka punya Anduasel, mereka punya Evan Dimas sudah nggak ada lagi ya di sana karena kemarin pergi ya. Iya. Tapi Ada banyak Renan Silva tuh ya? Iya, banyak. Masih ada Renan Silva juga ada. Hargianto juga Betul, ada. Hargianto juga ada. Jadi pilihannya buat Paul Munster itu banyak. Dan terus kan yang pergi ke Thailand cuma 2 orang. Iya. Ada Malis ya? Ada Malis. Ada Jadi Malis. nggak terlalu merugikan lah walaupun Paul Munster ini mencak-mencak ya. Kenapa Soalnya ada Malis harus pergi. Ada Malis juga nggak jarang dimainkan. Ya, dan kalau kita lihat mereka urutan pertama Anduasel top scorer. Top scorernya ada 3 sebenarnya kan. Tapi yang 2 lagi kan timnya Bali United nggak sesuai ekspektasi ya, masih ada di urutan ketiga walaupun belum kalah juga. Terus yang satu lagi Persiraja bahkan di Buncit ya, walaupun Paul Enrique Azevedo dia bikin 5 gol juga sama, tapi tetap aja dibuncit ya. Tapi Ezekiel udah 6 sekarang golnya. Udah 6 sekarang. Iya. Udah 6. Ngelewatin Spasio. Ya, dari 6 pertandingan dia hanya 1 kali ya nggak bikin gol ya. Iya, benar. Selebihnya dia bikin gol terus dan ya itu tadi mereka punya firepower di depan, tengahnya juga kuat dan belakangnya juga kalau dilihat ya mungkin belakangnya yang masih bisa ditembus tapi dibalas dengan tengah dan depan dengan bagus. Iya, setuju sih gue sama Gita ya. Dan ini kan statistik ini merefleksikan apa yang terjadi di lapangan ya secara overall. Iya, benar. Data dari ball positionnya Bayangkara dominan sekali. Kemudian jumlah shotnya sih yang on target itu yang membedakannya gitu ya. Sebenarnya kalau creative chances sih mirip-mirip lah 8 banding 9 ya. Terus ya yang lain-lain kita lihat ini pertandingan agak keras juga ya. Kartu kuningnya sampai 8 loh. Jadi temponya ataupun tensinya mungkin tinggi. Itu ada 36 foul. Iya, di satu pertandingan makanya itu. Luar biasa berarti, dan memang semakin dia itu posisinya menanjak itu challenge-nya tuh makin besar. Barito juga sedang haus kemenangan kan karena mereka baru aja menang, mereka ingin jaga tradisinya, mau maintain. Ketemunya Bayangkara lagi. Babak pertama nggak keras loh sebenarnya, tapi begitu Bayangkara ningkatin mainnya, ya Baritonya jadi kenceng keras di babak kedua, makanya ada 36 foul sepanjang pertandingan. Iya. Berarti sepakat lah kalau Barito mainnya nggak jelek sebenarnya kemarin. Nggak jelek, tapi Cuman lawannya jauh lebih bagus. Lawannya jauh lebih bagus. Jadi sebenarnya ini kalau Bayangkara nih nggak terlalu menarik kita ulas. Mengapa? Karena memang dari awal mereka sudah diprediksi. Ya, bahkan Piala Menpora ya. Orang dari Piala Menpora bahkan udah diprediksi bahwa tim ini memang solid ya dari squadnya, kemudian juga mentalitasnya gitu, pemain-pemainnya, dan memang mereka menunjukkan itu sejauh ini gitu ya. Iya.
Dan kalau kita lihat Persija, terus Bali United kan nggak konsisten ya. Ada draw yang nggak benar. Nah ini jalan terus. Baru satu kali ya kalau mereka draw. Dia draw sekali, sisanya dia pukul rata. Yang menarik, yang ngebuntutin dia nih di peringkat 2 ada PSIS Semarang. Wih, Om kita senang sekali nih sama Coach Imran. Klasmen ini. Iya, klasemen lihat PSIS di peringkat 2 saat ini. Ya kan kita tidak ada yang memprediksi dong PSIS bakal ada di peringkat 2 untuk kompetisi kali ini. Gimana Om kita? Ya Imran sih membuktikan dia cukup berhasil ya. Bukan cuma di sini, di Piala Menpora dia juga berhasil ya. Iya. Kalah adu penalti ya di perempat final lawan PSM. Iya. Tapi kan ukurannya kalau kalah di adu penalti kan nggak terkalahkan sebenarnya kan. Tapi dia gagal lolos. Kalah nasib ya. Ya kalah nasib. Terus kalau lihat Piala Menpora kan 2 pertandingan di tangan Imran kan mereka menang terus. Waktu dipegang oleh siapa coach, itu? Coach siapa? Asing dari Serbia, mereka justru draw dan kemudian kalah adu penalti. Draganovic. Ya, Draganovic. Nah, tapi ini kan pertandingan terakhir Imran katanya. Oh gitu. Udah disiapin penggantinya. Karena kan dengan lisensinya yang belum apro dia hanya boleh memegang 4 pertandingan sebenarnya, tapi terus ditambah dengan 2 pertandingan. Tertanggung lah karena seri 1 ya. Seri 1 yang mau kelar. Seri 1 ya, tadi benar. pasti akan ada kebijaksanaan baru kan dari Ian Gil. Nggak tahu nih Imronnya ikut balik lagi jadi asisten pelatih atau dia malah mundur, nggak tahu gitu. Ya kalau gue bilang sih apresiasi ya, kredit tinggi, hormat gue sama Kakak Ims. Kita biasa kalau berteman manggilnya Kak Ims karena memang sangat akrab. Ini pelatih yang sama sekali tidak diprediksi melejit. Benar. Bahkan sama sekali tidak ada dalam radar pelatih-pelatih populer di Indonesia. Benar sekali. Pelatih yang mewakili generasi muda. Ini yang betul. kita support ya. Ternyata lo nggak bisa anggap remeh pelatih-pelatih seperti kelas Imran ini. Dia punya pengalaman sebagai mantan pemain, dia punya ilmunya juga lewat kursus itu tinggi loh. Terus dia bisa membuat timnya itu chemistry-nya, soliditasnya itu jalan. Tuh nggak gampang karena nanganin pemain-pemain Liga 1 tuh waduh banyak dramanya loh. Dan Imran membuktikan bahwa dengan perginya Draganovic ternyata dia bisa meregroup timnya. Bisa ngehandle pemain-pemain untuk jadi satu. Dan cara mainnya tuh enak dilihat. Tapi bisa jadi dia sebenarnya nyerap ilmu dari Iwan Setiawan. Benar, di pertandingan pertama Di pertandingan pertama Iwan kasih komentar bahwasannya dia bakal ngasih tahu bagaimana cara bermain bola yang baik dan menang. Benar-benar diserap sama Coach Imran, diaplikasikan sama tim PSIS. Ilmu diserap, Coach Iwan kehilangan ilmu. Jadi Coach Iwan kan bilang waktu itu dia kan coba komentator, jadi biasa belajar dengan teori. Betul. Belajar dari kita ya makanya. Kali loh. Makanya ini Coach Iwan mending. Tapi kalau ketemu sama Kakak Im ya, jadi berubah mukanya, jadi serius gitu. Ada tegangnya juga. Benar. Berarti bisa jadi ini Coach Iwan mungkin bisa jadi komentator aja dulu. Mungkin bisa kayak Coach Imran kan. Jadi dibalik ya. Siklusnya dibalik. Jadi nanti ini ya series kedua 3 kali menang 3 kali draw. Karena kalau saya sendiri secara klub saya senang sama Persela sebenarnya. Cuman sejak dilatih Coach Iwan kayak aduh kenapa sih gitu. Kalau ngomongin PSIS nih senang sekali saya. Maksudnya kalau bisa kita bahasnya PSIS aja nih. Lu nggak lihat kemarin pas gue yang siaran tuh Persela. Itu Iwan Setiawan yang biasanya meletup-letup berapi. Iya. Dia tuh duduk mojok gitu di bench itu mukanya tuh ditekuk gitu loh. Kayak frustrasi nggak mau ngapain nggak bisa gitu kan. Itu jarang banget gue lihat. Dia kayaknya udah mentok ya. Karena dia udah dia lakukan pergantian tuh 4 pemain sekaligus. Dalam waktu yang nggak terlalu lama gitu. Itu kan perubahannya drastis kan. Dia berharap ada perubahan. Ada peruntungan. Nggak ada. Makin tebal aja kalahnya tuh. Kasian dia. Tapi tadi ada liputan dari tim kita untuk teman-teman Jebret Tim dari liputan tentang APPI. Nah, dari APPI itu baru aja nge-launching. Nah, berhubung kita baru bahas PSIS nih ya tadi. Ini hari ini Asosiasi Sepak Bola Profesional atau APPI baru aja launching aplikasi dan menganugerahkan Footballer of the Month kepada salah satu punggawa PSIS Semarang. Siapa dia? Ini tempatnya di Kemang hari ini. APPI kembali mengadakan penghargaan kepada para pemain BRI Liga 1 yang baru aja menyelesaikan seri pertama. Selain memberikan penghargaan Player of the Month dan The Most Favorite Player of the Month, APPI juga meluncurkan aplikasi khusus untuk pesepak bola profesional Liga 1 dan 2. Nah, uniknya di aplikasi ini selain kita dapat melihat data dan statistik penampilan para pemain, ada salah satu fitur yang menarik perhatian,
Itu fiturnya adalah kita bisa melaporkan langsung pemain yang terindikasi curang atau dicurigai terlibat pengaturan skor dan langsung terhubung dengan Interpol. Wah, bahaya nih yang sering di suap-suap ini ya. Hati-hati kalian. Untuk bulan ini penyerang PSIS Semarang Hari Nur Yulianto menyabet gelar pemain terbaik berdasarkan keputusan panelis yang sudah berpengalaman seperti Coach Danur Windo, Coach Kurniawan Dwi Yulianto, dan Coach Bima Sakti. Sementara pemain favorit bulan ini jatuh kepada pemain Persib Bandung, Mark Antonio Klok. Juga para nominasi lainnya juga masuk ke dalam Best Starting 11 BRI Liga 1 bulan ini. Nah, itu tadi aplikasi terbaru dari APPI. Gokil juga nih APPI udah nge-launching aplikasi kayak begini. Tapi itu setuju nggak kira-kira Om Yuka sama Om Gita kalau pemain terbaiknya Hari Nur? Setuju aja sih. Ya 3 gol dia ya. Iya. Dan ukurannya kalau ini kan ukurannya month September kan. Iya. Iya. Dia Oktober nggak bikin gol, tapi 3 gol dibikin di September. Di September. Jadi ya setuju Setuju aja. ya berarti ya. Kalau gue sih nilainya lebih kepada apa ya, penyemangatnya ya, Iya, motivasinya bahwa pemain-pemain lokal kita sudah mulai dihargai dan ada pentasnya. Iya benar. Kalau persoalan pilihan kan tuh subjektif ya, Iya. karena ada panelis juga, mereka juga punya pertimbangan individual masing-masing. Tapi semangatnya APP itu yang kita harus apresiasi. Iya. Karena udah lama sekali pemain-pemain Indonesia itu nggak pernah mendapat penghargaan seperti ini. Iya, Ini benar. saya kira sangat bagus banget gitu. Di masa saya waktu masih aktif jadi pemain bola, kita nggak dapat apresiasi kayak gini nih. Karena Harus balik lagi jadi main berarti. masih ada nggak ya tim yang Orang dia main football manager kalahan mulu juga. saya ini Suruh main bola lagi. saya tuh sebenarnya pernah ditawarin sama klub waktu saya sudah stand up. Oh gitu ya? Iya, saya sudah Serius? gabung, bener. Saya udah gabung ke klub, saya sudah trial sekitar seminggu. Saya tanya sama manajemen, ini kenapa nggak ada kontrak? Kok belum ada tanda-tanda? Iya. Pelatih setuju, manajemen setuju, supporter tidak setuju. Baru kejadian gitu. Karena katanya saya udah fokus stand up, takutnya saya nanti bercanda pas lagi main. Jadi gini ya, lu ngeprank nyetak gol nggak nyetak gol? Iya. Mereka tuh takut ketika saya lagi di lapangan, takutnya saya malah nggak serius main, malah bercanda. Padahal kan beda konteksnya kapan saya stand up, kapan saya main gitu. Pernah bener di 2018 itu, saya sempat udah mau gabung klub Jadi lagi. 2018 itu Oki udah dikenal sebagai stand up comedy. Sudah, karena baru selesai juara kompetisi kan pada saat itu. Jadi mikir masih kayaknya enak nih main profesional lagi gitu. Gabung, telepon pelatihnya oke. Manajemen oke. Saya trial di situ kok nggak tanda tangan kontrak Ini ini. berarti supporternya yang terlalu serius ya. Wah, kalau gitu kita ngomongin lu ya tadi mesti. Aduh. Tapi ya pokoknya itu selamat untuk APP yang sudah nge-launching aplikasinya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat karena itu tadi ada salah satu fitur yang bisa ngelaporkan pemain yang Iya, luar terindikasi biasa. pengaturan skor. Interpol langsung lagi. Langsung ke Interpol. Itu kan Internasional berarti itu ini. itu yang saya ragukan kalau saya mau kembali lagi. Dia udah niat ya. niat nggak ada, tapi kan kalau sepanjang pertandingan ada aja nanti itu. Ini juga selanjutnya kita mau bahas pertandingan Arema yang pada akhirnya bisa menang besar 3-0. Iya. Terus strikernya siapa sih namanya? Fortes. Nyetak brace dia di pertandingan itu. Wih, gila. Selamat, saya benar-benar ngasih selamat buat Fortes. Kepala kita 2 episode berturut-turut bilang dia mediocre ya. Bener. Dia mediocre. Akhirnya dia nunjukkan kelasnya, bener-bener nunjukkan kelasnya. Jadi aja. ternyata dia itu pertama mungkin sudah mulai menemukan padu padan sama teman-temannya. Terus kedua memang tipikalnya berbeda dengan ekspektasi orang tentang sosoknya dia untuk Arema. Dia ini finisher murni yang halus, Iya. yang halus maksudnya bukan yang tukang tumbuk gitu ya. Iya. Dan maunya dia bola-bola yang enak, dia ini kelihatannya gitu. Bener. Kalau diganggu dikit atau diintervensi sedikit gitu dia akan gampang hilang. Karena kemarin gol-golnya tuh gol-gol guyuran aja gitu sebetulnya. Tapi enggak lah, menurut saya gol keduanya oke. Dia kelas, dia bisa nempatkan bola Oke, ke sekarang lu kalau sudut gawang. nonton misal tayangan ulang gol keduanya dia yang bola placing itu, kalau lu lihat lu bisa nilai itu Raffi ada andilnya lo. Karena ketika bola di placing Raffi itu sebenarnya kakinya udah geser ke kanan, artinya dia udah tahu bola itu akan ke arah situ. Bener. Tapi nyeplos juga bolanya. Ya, Raffi Nah, gimana tuh kalau kiper tuh begitu tuh? ya itu kalau saya bilang sih gol kemarin ada kesalahan Raffi kan memang. Harusnya
dia kan sudah tahu bola mau diarahkan ke situ. Iya. Dia sudah bisa nambah langkah untuk Oh, lompat lebih tinggi. itu Berarti dia. kesalahannya mungkin jumpingnya Rapi kurang. Karena kalau dilihat juga tidak terlalu sudut bolanya. Ya betul. Bola tidak terlalu Masuk juga sudut. gitu, nggak terlalu Iya, sudut, tidak nggak terlalu Tapi sudut. kan sebenarnya progresnya membaik ya Arema ya. Ya. Dari 4 pertandingan, Ya, 3 ya. draw, 1 kalah. Iya, benar. Terus 2 pertandingan terakhir mereka kan clean sheet. Ya, Anderson betul. Maringanya kan di 4 pertandingan 3 draw 1 kalah itu kan banyak banget save-nya. Iya, Kemarin betul, dia juga banyak save-nya. Jadi bukan Fortes doang ya ininya. Iya, Anderson Maringanya juga bintangnya ya. bintangnya juga pilihan yang bagus gitu. Iya, Di tabel dia juga langsung naik ke peringkat 6 posisinya Iya, betul. sekarang. Gila nih Fortes, mudah-mudahan kau bisa konsisten. aja ya, lawan tim yang- nunjukkan lah bahwasannya Tapi yang menarik kemarin Oki dan juga kita, gue lihat Johan Alparigi main loh. Padahal Iya. kan dia Iya, masuk iya, dalam iya. squad Iya. timnas. ya. Timnas, Gua iya bingung tuh. benar-benar. Itu yang lainnya pada nggak marah ya? Ya mau gimana? Menurut Om Yuka lah. Iya, agak. Harusnya dia nggak boleh kan main Harusnya di nggak boleh. klub Harus dulu kan. menjelang Harusnya berangkat nggak itu boleh. kan. Iya sebenarnya. menyerang berangkat. Kalau seandainya dia cedera lagi Iya. di pertandingan itu Nggak, kan itu juga merugikan yang timnas. jadi pertanyaan besar. Big questionnya itu kenapa John Alvarez diperbolehkan? Iya. Yang ini kan bisa mengundang dan memantik pertanyaan klub-klub lain. Iya, Kenapa dia bisa? Kok pemain-pemain kayak Persebaya nggak boleh misalnya? Persebaya Nggak di bisa. hari H keberangkatan, dia Nah. H-1 keberangkatan. Iya benar. Jadi Tapi kan H-1 seharusnya istirahat. istirahat. Nah itu dia, itu yang jadi Yang jadi Gua juga nggak pertanyaan besar lainnya adalah kenapa tim-tim besar masih belum konsisten bermainnya. Iya. Bali United, tahu. Persib, Persib, Persija. PSM juga ya, Persija. Persija walaupun menurut saya walaupun dia mainnya kayak begitu ya dia menang aja gitu. Iya. Dia masih Dia baru on menang track sekali aja. kan nih? 2 menang. Dua, dia kali sudah dua terakhir, kali terakhir menang. dua kali Draw, menang. sama Menang lawan Persela sama menang lawan Persiraja. Persiraja. Nah, 10 pemain lagi padahal Persiraja pada saat itu. Cuman bisa menang 1-0. Iya. Itu Golnya penalti Simic ya. dari penalti juga. ya itu kalau Persija ketemu lawan kayak Bali, ketemu lawan kayak Bayangkara, dengan skuad yang seperti ini, gue nggak yakin juga sih. Betul. Karena apa? Terbatas banget kedalaman skuadnya, Iya, sangat tipis ya. Terus dan Persija ini apa nama yang uniknya ini pelatihnya berani betul nurunin pemain muda ya. Pemain muda iya benar. Padahal, nah ini kemenangan terakhir kemarin itu sebenarnya Ramdhani itu dalam posisi ready loh, tapi nggak Udah main, tapi nggak diturunin. nggak Oh dia Ramdhani ready tapi tidak dimainkan Iya, di pertandingan itu. betul. Tapi baliknya Rico itu berpengaruh buat tim. Iya. Benar, serangan lebih punya variasi lah setidaknya ketimbang ditinggal Rico beberapa Dan pertandingan. mereka kan hilangnya tim nasional nggak terlalu pengaruh ya. Mereka cuma Taufik Iya, iya, Hidayat iya, ya kalau nggak Iya, salah. Taufik Yang- Hidayat. yang pergi ke Thailand. Osvaldo cuma Hai Taufik Hidayat. dipulangin ya? Osvaldo Hai dipulangin. Dipulangin. Salah satu yang dipulangin, jadi masih bisa main. Tapi Kalau- ya itu tadi, nggak terkalahkan tapi nggak konsisten. Sama lah kayak Persib ya. Kalau dari mainnya nggak meyakinkan, kita harus oke nggak meyakinkan. Tapi Persib nih lihat belum menang di berapa pertandingan sih? 2 pertandingan terakhir ya? Iya, Nggak, iya. 4 pertandingan terakhir Persib nggak menang. Oh 4 pertandingan Iya, terakhir jadi ya? 2 kali pertama dia menang. Seri terus ya. Iya, berarti. Sisanya seri terus. Seri terus. Sampai di Demo. di demo kan sama Iya, Bobotohnya kan. Iya, jadi Bobotohnya datengin Geraha Persib, kantornya Persib Bandung, terus dengan Ultimatum 7 hari ya. pakai toa. Wah, Benar, harus benar, bla, benar. bla, bla, bla. Tapi menarik Kiki, justru manajemennya Persib Bandung pun membuat statement menyatakan bahwa dia juga kecewa dengan hasil itu. Dan lihat kalimatnya tuh. nih. Ngerakun apa tuh? Rene out. Rene out. Rene out. Gue nggak ngerti tuh bahasa ngerakun tuh. Gitu. Iya bener nggak tahu artinya juga. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang liga diberhentiin tahun 2020 kan yang luar biasa tuh kan 2 strikernya ya. Iya. Castillion dan juga Wander Luiz. Iya. Castillion jarang main, masih virus segala macam. Wander Luiz belum bikin gol sama sekali loh. 6 pertandingan dia terus-terusan diturunin dia nggak bikin gol. Ezra Walian juga kan waktu Piala Menpora bagus. Ini kan Iya. menunjukkan juga. Dan harusnya Coach Rene kan udah paham betul kondisi sepak bola Indonesia. Ada apa dengan dia? Dia pegang klub-klub biasanya oke semua secara perform segala macam. Ini kenapa di Persib dia seperti ini? Strategi dia mungkin ya agak berantakan sih dia nyusun taktik untuk Persib. Iya, iya. Dan kalau gue lihat dia, emang ini resiko setiap pelatih kalau nangani Persib ya, atau tim-tim besar lah, Persib, Persija, Arema, atau Persebaya. Kalau nggak kuat-kuat, nggak tahan-tahan, ya resikonya besar gitu loh. Dan kelihatannya Rene ini belum menemukan setelan permainan yang enak gitu sih yang Iya, gue iya, lihat. iya, iya. Ditambah juga ada faktor nggak beruntungnya sih. Ada momen peluang-peluang mereka dapat tapi harus jadi gol. Tadi kan Tapi bicara nggak tentang gol. tentang striker ya. Striker ini kan dua ini luar biasa kalau betul. dalam top perform nih si Wonder Luiz sama Castillion nih luar biasa. Tapi ya itu dia macet. Begitu macet udah nggak ada lagi opsi itu. Tapi kayaknya kompleks sih di tengah permainan Persib yang kayak begini. Iya. Tekanan dari supporter Iya, tuh iya, kayaknya buat kalau Makin buat beban ya? pemain tuh kayak
mau nunjukkan pemain terbaik jadi malah bumerang gitu di lapangan. Malah sebenarnya pilihannya superstar ya kalau dilihat kan ada Mark Locke di tengah. Iya bener. Terus ada yang dari Palestina itu siapa? Muhammad Rashid. Rashid Basim itu kan. Ya. Belakangnya ada Victor. Iya, ada dua pertandingan pertama Kuipers. dua-duanya bagus ya, menang lawan Barito, terus Basim kan yang bikin mereka menang lawan Persita ya 2-1 waktu itu. Tapi macet kesininya, terutama abis ya lawan-lawan siapapun mereka draw ya, artinya draw yang nggak ada gol. Kemarin kan mereka draw dengan gol, tapi Lawan Iya, Persib iya. juga kemarin. Ketemu Persikabo ketemu nggak dia? belum. Belum. Dia dua kali draw Lawan Persita ya, 0-0. lawan Nah, 0-0-nya itu loh gambaran di depannya itu nggak berfungsi, jadi Betul, nggak ada gol sama sekali. Ya itu prihatin juga sih dan memang di apa yang dikatakan manajemen di media itu mengatakan bahwa akan dilakukan evaluasi termasuk pelatih Rene Albert. Nah ini kan putaran pertama ya, apa sih bilangnya kalau yang sekarang seri yang pertama udah mau habis nih. Ya. Udah habis bukan? Udah habis ya? Oh udah habis ya, pekan ke-6, oh ya benar 6 game dan ini bakal lanjut ke seri kedua. Seri kedua biar Afdol kita mau ngobrol langsung sama Bung Hanif Marjuni. Jogja ya? Iya, geser ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, selamat sore. Om Hanif. Selamat sore. Gimana persiapan untuk seri kedua di kompetisi BRI Liga 1 ini? Apakah sudah berapa persen persiapan kira-kira? Om Hanif. Kalau kita berbicara berapa persen, sekarang sudah hampir 90% ya. Wih. Saat ini saya berada di dalam ruang ganti Stadion Tuah Pau. Jadi ini ceritanya hanya nunggu untuk siaran Debdagri, lampu nggak dimatiin loh. Dari tadi nih, bayangin. Tolong Udah catat lampu tuh Pasio stadion. tuh. Tunggu, lagi di ruang ganti Tua Paho ya? Om Hanif. Iya, Saya kan betul. pernah tuh main di sana. Kok dulu belum sebagus sekarang ya? Beda karena ya beda. Kalau dulu kan Oki yang di situ makanya nggak. Apa karena saya ya makanya nggak bagus-bagus. Sekarang bagus sekali. Untuk persiapan seri kedua nih Liga 1 gimana, Om Hanif? Ya, saat ini kan kalau kita melihat di grup B dan C sudah jalan dan sekarang sudah pertandingan kedua pekan ini. Nah rencananya untuk grup A dan D besok Rabu ya tanggal 6 kick off. Jadi sekarang jamnya sama, waktunya sama di Palembang dan Palangkaraya. Nah kebetulan saya diajak teman saya, diajak ya. Nih buktinya, diajak nih. Oh iya. Persiapan sudah 90% ya? 90%. Jadi tadi Mitra Kukar sudah official training, besok semua tim secara bergantian. Jadi sudah disiapkan keseluruhan, izin sudah ada, termasuk yang salah satu jadi fokus penerapan prokesnya. Tadi timnya sudah siap, rumah sakit yang ditunjuk juga siap, semuanya sudah siap. Tinggal teknis sebelum pertandingan seperti MCF, kemudian official training beberapa tim. Seperti itu Mas Bro. Sampai pengawas pertandingan sudah datang, semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Berarti ini hanya tinggal menunggu kick off saja? Sepertinya sampai hari ini begitu, karena tadi juga tim-tim yang datang juga langsung melakukan PCR sebelum pertandingan. Nanti pada saat pertandingan paginya swab antigen. Jadi prokes yang diterapkan di Liga 1 sama dengan diterapkan yang di Liga 2. Oh iya. Terima kasih. Ini ruang gantinya loh. Iya, bagus sekali sudah ruang gantinya. Terima kasih banyak Om Hanif. Siap. Oke. Sehat-sehat selalu di sana, jaga prokes. Terima kasih. Mohon maaf itu ternyata tadi adalah persiapan untuk Liga 2. Saya sepertinya kurang informasi, entah mereka yang memberikan informasi yang salah kepada saya. Kayaknya Abrar yang salah. Bener, karena dari tadi Abrar bilang persiapan seri 2. Liga 2 itu ternyata bukan seri 2. Karena seri 2-nya setahu saya pindahnya ke Jawa Tengah. Tanggal 15. Tanggal 15. Tapi anehnya kalau seri pertama kan 6 series. Dari jadwal yang belum dirilis, tapi dari jadwal gosip adalah mereka hanya 5 weeks jadinya. Oh 5 week jadinya ya? 5 week di Jawa Tengah dan Jogja jadinya. Di 4 stadion. Jatidiri nggak termasuk jadinya. Manahan, Muhammad Subroto, Mago Harjo, dan Bantul. Ya, Bantul. Sultan Agung. Gitu. Jadi cuma 5 aja seri 2-nya. Jadinya. Harusnya sama kan, 6 week juga kan, tapi hanya 5 jadinya. 5 weeks. Atau karena manahannya nggak bisa dipakai total, kenapa? Karena Liga 2 Liga 2 juga, benar. Bahaya Git, dipakai Git, bisa diusir pulang itu. Iya. Solonya tuan rumah soalnya. Apa-apaan lu gitu kan. Tapi ini mungkin balik lagi, kira-kira jawara Liga 1 terbanyak nih. Persipura bakal bangkit nggak sih di seri kedua ini? Dengan permainannya yang ya sebenarnya
grafiknya oke. Iya. Cuman Tapi- dia tapi belum nggak- dapat. tapi nggak konsisten ya. Iya itu. Kalau Bangkit sih seperti Bangkit dengan apa konotasi dia akan melesat gitu. Heeh. Enggak sih, enggak. Tapi kalau mereka dalam posisi yang aman, iya. Posisi aman maksudnya ya dia targetnya tuh sekarang bukan lagi juara, tapi gimana cara mereka aman aja di tengah gitu. Soalnya materi pemainnya ya harus diakui memang nggak terlalu apa ya. Dan banyak pemain muda kan. Itu dia juga. maksudnya banyak pemain muda gitu. Tapi saya seneng kalau ada klub yang banyak pemain mudanya. Iya, setuju. Kan jadi punya banyak regenerasi Iya nih betul, setuju. pilihannya. Cuman banyak tim-tim di Indonesia masih benar-benar mengandalkan pemain asing. Iya itu dia. Saya belum pernah ngelihat ada tim yang di Liga 1 terutama ya, yang Murni. dia murni pemain lokal semua gitu. Tapi kan kalau gue lihat Jackson Tiago punya second plan yang bagus harusnya. Harusnya. Biasanya. Iya. Tapi balik-balik lagi materi. Sebenarnya kalau lihat materi kan ada Todd Ferry di sana. Iya, ya. iya. Terus ada yang dipanggil sama Sintayong tuh. Rumakek ya juga Rumakek ada. sama Rumakek. Gunsar Mandowen ya Mandowen, dipanggil. Gunan Sarmandowen Gunan juga. Sarmandowen dipanggil. Jadi Iya, ya Bis sebenarnya KBS cukup banyak. masih Tapi ada. itu tadi kata Ucup tadi melesat sampai jadi masuk papan atas Contender mungkin gitu, enggak. berat, Tapi berat. degradasi juga enggak. Iya. Berarti mereka mungkin targetnya bertahan saja untuk saat Bertahan ini. dulu. Oke, sebelum kita bahas lagi Liga 1, ini mau kita sisipin kabar timnas yang udah berangkat ke Thailand. Wah, kalau ngomongin timnas nih Om Yuke nomor 1. Apa itu? Kapten timnas, kapten timnas. Timnasio. Kapten timnas. Timnasio. Udah berangkat ke Thailand. Kira-kira timnas bisa berbicara nggak untuk kualifikasi kali ini? Om Yuke. Iya, terus terang gue buta ya dengan kekuatan Taiwan ya. Bahkan Sintayong juga nggak tahu persisnya bagaimana kekuatan Taiwan. Nah, Bener, bener. secara peringkat memang mereka di atas kita, Kita, iya. cukup signifikan ya. 24 peringkat ya. Iya. Nah, tentu dengan keterbatasan yang ada, informasi yang ada, pasti Sin hanya fokus dengan cara bermain timnya aja. Iya, Kalau iya, kita bicara cara bermain timnya aja, ini pemain-pemain yang didatangkan dalam keadaan yang fatigue. Iya. Dalam keadaan yang sudah letih karena pertandingannya 3 hari sekali di liga. Gitu loh. Jadi gue nggak mau muluk-muluk juga, berharap besar kita bisa, tentu doa kita mereka bisa lolos Bisa lolos? ke Iya benar. fase kualifikasi berikutnya. Iya, Masih iya. di fase kualifikasi. Tapi kalaupun mereka nggak tampil kurang memenuhi harapan, ya dimaklumi aja. Gitu sih kalau gue. Karena kondisi mereka juga Keadaannya. sedang main di liga juga. Betul, betul. Tapi Om Gita, ini ketum PSSI bilang menang harga mati. Oh iya. Semua NKRI kan juga harga mati. Tapi Ketum nggak bilang- menang juga nggak mati. Iya, Gitu. benar. Nah, terus kan ya itu tadi doa kita mereka sukses. Terus kan ada 6 pemain dari luar negeri yang juga dipanggil ya, gabung di sana yang dari Iya. dari Asia 4, dari Eropa 2 ya. Kayak dari- Witan, Witan si dan Egy. Witan Egy. ya, terus. Karena Egy juga sepenglihatan saya nih ketika pindah ke FK Senika, dia punya progres oke Iya, secara permainan. Karena diberi kesempatan lebih banyak. Dia ya. diberi kesempatan main. Kalau di Lesia Gedang kan kurang dapat kesempatan itu. Iya benar. Ini cutting generasi soalnya ya. Iya, Jadi iya, ada iya, ini iya. juga. Betul. Ini seniornya Evan 30 Dimas. pemain, gimana komentarnya Om Gita? Ya, kalau gue bilang ini yang mungkin pilihannya adalah yang terbaik yang dimiliki dengan cutting generasi ya. Artinya Iya. pemain-pemain yang benar-benar senior juga nggak dipanggil sama sekali. Udah lama Sintayong nggak manggil. Ada Evan Dimas di sana, kemudian masih ada Egy di sana. Kemudian masih ada Ryuji Utomo yang dari Malaysia ya. Ada Artinya- Sadil juga. Ya, ada Sadil. Kalau bilang fatigue ya 24 pemain yang ada di kompetisi domestik pasti fatigue. Iya, Tapi iya, yang iya, di iya, Eropa kan mungkin tidak terlalu fatigue. gitu. Iya, karena Jadi- sana jadwalnya lebih ya, terstruktur. terjaga ya. Benar, terjaga. benar, Dan punya benar. plan mereka, termasuk yang di Malaysia dan Korea juga ya. Jadi gua bilang ya tapi itu tadi kita juga buta dengan kekuatan Taiwan jadinya. Benar, benar, Kecuali benar. peringkat tadi yang jauh di atas kita gitu. Ya mudah-mudahan. Tapi ini dari 30, 15 bisa bermain di U23. Betul. Jadi Bisa ini bermain di timnas sepertinya U23. Ini misi oplosan juga ya. Iya, Di samping ada target untuk meloloskan tim senior ke fase kualifikasi berikutnya. Juga ini kesempatan Sintayong juga untuk Mempersiapkan tim untuk yang 23-nya. 23. Kalau saya sih Target itu aja ya, 23 iya. aja ya. Karena kalau bayangin nih Git dan oke pemirsa juga lolos dari Taiwan nih. Kita masih di fase kualifikasi berikutnya. Iya. Lolos lagi ke kualifikasi. Masih berikutnya. Nyampe udah gempor gitu. Dulu mereka masih mikirin AFF nanti ya. AFF Ya, juga. ya, ya, Itu Januari. lebih bergengsi kalau buat Indonesia Masih ya. ada kalau SEA Games. Mereka kan under 23 bisa dipakai Iya, buat SEA iya, Games. iya, nanti. Tapi saya senang kalau misalnya pemilihan pemainnya seperti ini. 15 orang bisa main di U23 maksudnya. Iya, itu. Ya udah nggak apa-apa, kita kalau ini nggak berhasil kita fokusnya untuk Betul. yang Dan dia U23. nggak mulai lagi dari nol ya. Iya, dia nggak mulai lagi dari nol. betul, setuju, Asal tidak
nggak dipecat lagi pelatih kalau gagal. Kan PR-nya itu kita sekarang. Dia pasti nggak dipecat karena dia nggak main di BRI Liga 1. Kalau dia main di Liga 1, ngelatih di Liga 1 pasti dia terancam dipecat. Iya ya. karena udah ada pelatih, udah ada korban di Liga 1, udah ada korban. Joko Susilo sudah angkat kaki Padahal dari itu dia klub. baru seri ya, bukan kalah loh. Iya. Dan dia punya pemainnya yang jadi daftar top scorer kan dengan 4 gol ya. Betul. Yusuf Ezejari itu 4 gol. Artinya dia nomor 3. Jadi punya pemain yang menonjol untuk bisa bantu mereka ya. Tapi itu tadi malah Persiraja nggak dipecat ya. Iya. Kalau udah 5 kali kalah. Persiraja nggak puas, yang minta dipecat-pecat nggak dipecat juga PSS Sleman. Iya. Nah, ini gonjang-ganjing nih. Slemania, BCS segala macam mereka lagi ribut. Bahkan itu kabarnya pemilik CEO-nya pingsan kemarin setelah ngobrol Paulo mediasi Marco. sama Paulo ini dia. Ini saya sih berharap mudah-mudahan cepat sembuh nih sembuh lah. Iya, supaya selesai Paulo nih Marco. masalah internal timnya segala macam. Kalau Persela aman ya. Persela aman, selama pelatihnya Coach Iwan aman. Ya, ini potret ya bagaimana pressure yang sangat kuat ya dari supporter terhadap manajemen juga kepada pelatih sampai Marco ini juga sepertinya stres juga ya. Iya. Dan harus dibawa ke rumah sakit. Saya malah lihat ada fotonya dia lagi dimasuk di infus ya, di UGD gitu loh. Mudah-mudahan nggak terlalu serius lah. Tapi ini tadi seperti gue bilang nih, ini gambaran bagaimana tingginya tekanan manajemen maupun juga pelatih, termasuk ini sekarang Dejan yang lagi disorot di kompetisi Liga 1. Dan yang menarik, kenapa lebih cepat dan lebih sudah ada pelatih yang di Depok padahal di awal musim ya? Iya. Karena memang pertandingannya maraton. Dulu Bener. mungkin nunggu waktu sebulan karena mungkin Seminggu sekali kan seminggu sekali pertandingan. Sekarang mainnya 3 hari sekali. Iya benar, ini pertandingan. sekali dan skornya tuh ketat ya kalau Iya, seminggu 3 kali Betul. kayak. Ada 5 tim yang nggak kalah tapi hasilnya juga nggak memuaskan supporter. Bener. Termasuk Persib kan? Betul. Apalagi kayak PSS ya yang baru 1 kali menang ya kalau nggak salah. Iya. Itu ya nggak- Karena kenapa? supporter PSS selain minta Dejan out, mereka minta salah satu pemainnya juga disuruh out. Ini sudah mulai kacau seperti Kalau saya pemain out kan. nggak bisa ya. Makanya Mana-mana nggak ada pemain out mereka ya. mengkritik kenapa Dejan selalu memainkan Arthur Irawan di Iya, setiap pertandingan. Ada apa seperti itu? Iya. Tapi sampai sekarang tidak ada jawabannya. Mungkin aja ada orang dalam. Aku langsung aja ini ngomong kayak gitu. Mereka punya bek kiri cadangan, tapi kan umurnya udah 38 tahun ya kalau nggak salah ya. Yang Jadi, dipermasalahkan sama supporter itu kenapa maskotnya PSS Sleman si Bagus Nirwanto itu dikorbanin jadi bek kiri. Jadi bek kiri. Untuk mengakomodasi Arthur sebagai Arthur bek bek kanan. kanan. Itu yang dipertanyakan. Gue sempat dengar di medsos itu ada petikan komunikasi verbal secara langsung antara perwakilan supporter PSS Sleman dengan Marco ini, dengan Iya, CEO iya, di iya, PSS. iya. Ditanya, kenapa itu bisa Main terus. dan terus Marco jawabnya, lihat dong statistiknya gitu. Langsung diserbu. Bener. Tapi Karena kalau statistiknya itu nggak bisa tidak menggambarkan, merefleksikan karena yang sebenarnya gitu. kalau saya jadi Dejan, sepertinya saya bakal mengistirahatkan Arthur. Bener. Iya, mungkin itu pilihan logis ya. Iya, Untuk mengistirahatkan. Iya, meredakan. Kita lihat kalau seandainya Arthur. Week 5 kan dia diistirahatkan sebenarnya. Iya. Kalau kita week 6 dimainin lagi. Iya, kalau diistirahatkan. Ngeprank. Iya, dampaknya gimana buat tim kalau misalnya Arthur nggak main, gimana kondisi tim gitu. Kalau Arthur main gimana? Ternyata cuma 1 pertandingan saja habis Tapi itu memang dimainkan lagi. perlu dipahami juga oleh semua khalayak ya bahwa investor tentu punya hak prerogatif untuk bisa dalam tanda petik meminta bagian untuk pemainnya dimainkan. Iya, Itu berlaku di Eropa juga Iya, kok. berapa di Eropa dan kalau kita lihat PSIS dengan jadwal dengan 3 kali menang 3 kali imbang itu ada tekanan bahwa kenapa Bruno Silva waktu itu sempat nggak dimainin ya. Wallace Costa sempat nggak dimainin walaupun KM kan bersikeras bahwa ini tidak disiplin segala macam. Toh akhirnya kemarin dia dimainin waktu udah disiplin lagi dan bikin gol. Tapi kan ada yang waktu bahwa pelatih juga berhak ya menentukan siapa yang dimainkan. Benar. Gue masih inget dulu, sorry agak lompat jauh. Waktu anaknya Qaddafi di Perugia. Oh iya. Dia Qaddafi kan pemegang sahamnya. Iya. Dia minta anaknya main. Ya udah itu resiko kalau investor punya anak pemain bola. Saya pernah mengalami itu di tim saya. Ada anak investor main di situ. Saya bingung, ini siapa saya kira? Karena dia masuk ketika kita udah persiapan. Ini siapa? Dan didaftarkan. Oke. Ketika latihan, nendang bola juga tidak bisa. Nendang bola nendang kiri kena kanan gitu. Iya, dia passing aja masih salah. Duduk di bench.
Kenapa ini Di pemain-pemain Persiraja seperti ada sekarang ya yang gitu ya didaftar, tapi nggak main dia jelas. Nah, memang dia tidak main, tapi kan itu mengurangin jumlah jatah Jatah, pemain iya. yang harusnya bisa Tapi mengisi itu posisi masih itu. mending Ki. Karena kan kalau nggak main nggak tampak kan. Iya. Kalau Iya, main iya, kan iya. tampak. Iya. Tapi kalau ngomongin ngurangin pemain ya, Sintayong ini Paling canggih. pelatih yang paling sering mulangkan pemain nih. Iya. Korbannya udah ada 7 totalnya. Iya, Yang terbaru ada 2. Iya, yang terakhir itu kan Rifat Marasabesi. Rifat dari Madura, Marasabesi. Dan kedua Osvaldo Hai, iya. Kalau Osvaldo Hai kan memang dia masih sakit sebetulnya Sakit, kan. ya. Cuman dia nggak melapor. Ada kabar diganti Yabes Roni, tapi nggak ada yang nggak Iya, berangkat juga betul. Yabes Roni. Iya. Terus kalau Rifat itu gue nggak tahu alasannya karena Dia terlambat tanpa kabar, balik ke hotel gitu iya. aja. Yang ya ini koreksi lah ya untuk pemain harus hati-hati yang karena nih pelatihnya beda nih yang pelatih sebelumnya. Sebenarnya nggak Tapi bisa juga gini Git, kadang-kadang ya misalnya kalau pengalaman timnas dulu itu kalau kalau pemain-pemain yang dari ujung timur itu dari Papua misalnya itu kedatangannya memang pasti delay. Pasti delay karena menyangkut penerbangan kan. Menyangkut flight gitu. Iya. Itu memang nah itu yang kayak gitu-gitu apakah coach Shin tahu tuh bahwa kita tuh nggak ada rute Papua langsung Jakarta gitu kan, Iya, ada 1-2 hari misalnya. Tapi kalau Rifat tuh kan dari Madura ya, harusnya sih kalau Madura kesini Langsung, banyak, harus ya, banyak, benar. Surabaya seenggaknya dapat dia. Iya. Cuma menurut saya kalau masalah disiplin, saya benar-benar full itu keputusan pelatih. Ini balik lagi ke pemain. Kalau kau memang mau jadi pemain yang benar ya kau harus ikutin aturan gitu. Kalau memang nggak benar ya sudah kau nggak usah main bola lagi. Seperti itu. 7 ya. 7 sudah korbannya. Yang terbaru ada 2. Dan sekarang kalau kita bahas Liga 1 tidak akan lengkap kalau nggak bahas Liga 2 yang sangat menarik juga nih. Ahapati baru saja kalah lagi. Kalah kedua ya. Iya. Aduh, kasih keras nih gimana? Kalah kedua dan repotnya adalah mereka belum juga lawan PSIM Jogja. Iya, Itu benar. Udah lawan Persis, sudah lawan PSIS Cilacap tapi belum lawan Jogja. Ini artinya masih ada lawan lagi yang bisa Jogja mengalahkan lumayan mereka. alot loh. Dan hanya 2 yang diambil kan, walaupun emang masih nunggu putaran kedua tadi. Tapi secara pemain mereka kan pemainnya punya pemain-pemain betul, kelas timnas. Salahnya di mana ini mereka? Masa iya salah di pelatih? Bisa Ya, jadi. Iya, persaingan Liga 2 ini memang persaingan yang misterius ya. Nah, Jadi benar. kita nggak bisa memprediksi berdasarkan angka-angka ataupun materi pemain yang dimiliki ya. Ada hal-hal yang kita nggak bisa ukur juga, mentalitas, terus intensitas, emosi segala macam. Dan Liga 2 itu relatif lebih sulit ditebak. Benar. Normalnya begitu. Normalnya begitu. Dan ini PS Hapati ini kan pendatang baru. Iya. Welcome to the Liga 2. Kira-kira gitu pesannya. Benar. Sama kayak Rans yang pertandingan pertama kemarin. Welcome to Liga 2 gitu. Arafi, selamat datang. Inilah kompetisi Liga 2. Biar tahu. Sebenarnya kalau kita bicara PSIS kan mereka udah banyak malang melintang di Liga 2 Iya. udah lama. Iya, Terus mereka iya. kemarin kan lawan PSIM Jogja, di mana PSIM Jogja dianggap bakal bisa Iya, merepotkan ya, ternyata kalah juga. Ternyata kalah Iya. juga. Jadi ya sama kalau kejutan iya kejutan, tapi kejutan itu terjadi udah ketebak-tebak dengan permainan PSIS waktu lawan PSIM. Iya. Kalau saya sih dulu bilangnya Liga 2 itu Liga balas dendam. Kenapa? Karena kalau kita kalah di kandang lawan, bakal kita balas dendam di kandang kita. Ini persoalannya nggak bakal bisa balas dendam ya. Masalahnya itu sekarang kayak Sekarang begitu. grup soalnya. Oh iya, Ini ada jadwal turnamen ya. pertandingan turnamen. untuk Liga 2. Besok nih dia Ini ada memang jadwalnya. tekanannya terutama bagi Ahapati dan juga Iya. bagi Rans ya. Kenapa jadi sorotan? Karena memang dua tim ini yang paling sibuk di media. Nah ini selanjutnya ada Persekat lawan Rans, Persijap Jepara, Persisolo, Perserang lawan Dewa United. Dua di Wah. Madia, 1 di Manahan ini ya. 1 di Manahan, 2-nya di Madia. Madia. Besok kan ya Persijap Persis ya. Iya. Persekat nih sebenarnya walaupun tidak terlalu kelihatan di media, dia punya squad yang oke juga ini. Oh Persekat gitu ya? Tegal. Iya. Gue nggak ngikutin tuh. Persekat Tegal nih pemain-pemainnya oke-oke juga. Nah, itu dia. Kelebihan Liga 2 itu karena Kadang-kadang nggak terdeteksi ya. Iya. ini kedekatan itu loh. Apa istilah kultural ya. Karena dia kan langsung nempel ke daerahnya kan. Iya. Tingkat 2 lagi. Militansinya kayak kemarin contohnya yang Ahapati latihan itu digusur sama Bener. supporternya apa namanya? Apa namanya? yang Lupa gue. apa nama supporternya? Yang Ahapati diusir. Yang diusir, Ahapati diusir gara-gara nggak mau latihan. dicoba sama Iya, tim iya, lokalnya iya, kan. iya. Sampai segitunya tuh. Dan biar tahu Persiba itu ngerekrut pemain-pemain yang bawa Persebaya juara. Ya, bisa jadi kan? Heeh. Persiba layak dinantikan kan dia di grup Persiba Balikpapan ya. Persiba Oh, Balikpapan. ada Okto Manian itu. Iya, dia ngerekrut
pemain-pemain yang membawa Persebaya lolos ke Liga 1. Dan putaran kedua mungkin aja mereka tuan rumah ya. Mungkin, Dari sekitar mungkin. Kalimantan kan abis dari Kalteng, Iya, iya. pindah lah ke Balikpapan. Benar. Mungkin aja jadinya. Teringatnya itu tadi diusir sama supporter Persika. Persika. Pak. Iya. Persika, iya. Karanganyar, ya bisa ya tiba-tiba diusir. Aneh bener ini memang Liga Indonesia ini. Sempat ramai, sempat viral ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton Jebret Team. Terima kasih Om Gita, Om Yuka Ya. sudah nemanin saya. Kita akan bahas lagi sepak bola Indonesia di Dep Dagris selanjutnya. Sampai ketemu. Dadah.